Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Alian Muhammadiyah Sahlan. Di sini saya akan membahas tentang aktivitas tetap dan penyusutan. Jadi, ayo kita saksikan dan belajar bersama-sama. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, kalian tahu nggak sih apa itu aktivitas tetap? Menurut PSAK tahun 2004, aktiva tetap adalah aktiva yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi sebuah perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jadi kalau misalnya ada aktiva yang manfaatnya kurang dari 1 tahun, berarti bukan termasuk aktiva tetap ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis aktiva tetap nih. Yang pertama ada aktiva tetap berwujud. Misalnya itu seperti tanah, bangunan, mesin, inventaris, kendaraan, dan perlengkapan. Jadi, aktiva tetap berwujud yaitu aktiva yang terlihat wujudnya, kayak misalnya kan tanah atau bangunan itu sudah terlihat bentuk fisiknya dan dia masa pakainya lebih dari 1 tahun, makanya termasuk aktiva tetap. Selanjutnya ada aktiva tetap tidak berwujud. Contoh aktiva tetap tidak berwujud yaitu lisensi, hak cipta, merek dagang, sistem keamanan, dan franchise. Karakteristik aktiva tetap yang pertama yaitu masa manfaatnya tentu saja harus lebih dari 1 tahun. Yang kedua yaitu dimiliki dan tidak dijual kepada konsumen ya. Yang ketiga digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan seperti misalnya kendaraan yang dibeli oleh sebuah perusahaan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional sebuah perusahaan. Dan yang terakhir yaitu memiliki nilai yang cukup besar. Misalnya, apakah spidol itu termasuk aktiva tetap? Mungkin iya, karena dia bisa diisi ulang dengan tinta yang lain. Tetapi spidol tidak memiliki nilai yang cukup besar, jadi tidak termasuk aktiva tetap ya teman-teman. Dalam pencatatannya, harga aktiva tetap meliputi harga perolehan ketika aktiva tetap didapatkan, harga tertera di invoice. Misalnya, untuk pembelian lisensi antivirus seharga 150 juta dan biaya installation-nya seharga 20 juta. Maka nilai aktiva tetap yang dibukukan yaitu 170 juta. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi biaya penyusutan. Yang pertama ada harga perolehan. Harga ini menjadi acuan nilai aset yang akan dibukukan. Yang kedua ada nilai residu. Taksiran nilai apabila aktiva tersebut dijual pada saat penarikan atau perhentian. Dan yang terakhir ada umur ekonomis. Umur ekonomis ini yaitu perkiraan usia atau batas waktu ya. Selanjutnya ada metode penyusutan atau disebut juga depresiasi atau amortisasi. Itu sama aja tergantung bukunya menulis apa ya, tapi itu sama artinya penyusutan. Yang pertama ada metode penyusutan garis lurus. Metode penyusutan aset tetap yang biaya penyusutannya tetap sama setiap tahunnya hingga akhir usia ekonomis aset tetap tersebut. Jadi metode ini sama. Misalnya kita membeli kendaraan, penyusutannya pada tahun ini itu sekitar 15 juta. Kemudian tahun selanjutnya juga 15 juta, selanjutnya juga 15 juta, seperti itu. Selanjutnya ada metode penyusutan saldo menurun. Metode ini merupakan metode penyusutan aset tetap yang ditentukan berdasarkan presentasi tertentu dari harga buku atau book value pada periode tertentu. Selanjutnya ada metode penyusutan jumlah angka tahun. Berdasarkan metode jumlah angka tahun, besarnya penyusutan aktiva tetap setiap tahun jumlahnya semakin menurun. Dan yang terakhir ada metode penyusutan satuan angka produksi.
Metode penyusutan berdasarkan faktor pemakaian, metode ini ditaksir dalam satuan produksi. Misalnya, perusahaan membeli sebuah mesin, namanya mesin A. Nah, mesin A ini pada saat pembelian awal mampu menghasilkan 10.000 produk. Kemudian tahun selanjutnya bisa menghasilkan 9.000 produk. Begitupun tahun-tahun selanjutnya akan terus menurun. Maka penyusutan ini dihitung berdasarkan berapa banyak barang yang bisa diproduksi oleh mesin A tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Metode penyusutan garis lurus, rumusnya adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi usia ekonomis. Contohnya, PT Indonesia Jaya membeli sebuah mesin untuk produksi seharga 660 juta dengan nilai residu 30 juta. Memiliki umur ekonomis 10 tahun, maka penyusutan per tahun untuk metode garis lurus adalah depresiasi sama dengan 660 juta dikurangi 30 juta dibagi 10. Maka nilai penyusutannya adalah 63 juta per tahun. Selanjutnya ada metode penyusutan saldo menurun. Rumusnya adalah 100% dibagi umur ekonomis dikali 2 dikali harga beli atau nilai buku. Contohnya, PT Indonesia Jaya membeli sebuah mesin untuk produksi seharga 660 juta dengan residu sebesar 30 juta dan memiliki umur ekonomi 10 tahun. Maka penyusutan per tahun untuk metode saldo menurun adalah pada tahun pertama 100% dibagi 10 dikali 2 kemudian dikali 660 juta sama dengan 20% dikali 660 juta, hasilnya 132 juta. Kemudian pada tahun kedua 100% dibagi 10 dikali 2 dikali 660 juta dikurangi 132 juta, dimana itu adalah hasil dari tahun sebelumnya. Jadi 20% dikali 528 juta sama dengan 105.600.000 rupiah. Yang selanjutnya ada metode penyusutan jumlah angka tahun. Jumlah angka tahun atau penyebut ada 1, 2, 3, 4 seterusnya sampai 10. Totalnya ada 55. Dan jumlah angka pembilang yaitu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Misalnya penyusutan tahun pertama 10 dibagi 55 dikali harga perolehan dikurangi nilai residu. Di tahun keduanya 9 dibagi 55 dikali harga perolehan dikurangi nilai residu, di mana jumlah pembilangnya akan semakin menurun dari 10, 9, 8 dan seterusnya. Untuk soalnya di sini ada PT Indonesia Jaya membeli sebuah mesin untuk produksi seharga 660 juta dengan nilai residu 30 juta, memiliki umur ekonomi 10 tahun, maka penyusutan per tahun untuk jumlah angka tahun adalah penyusutan tahun pertama 10 dibagi 55 dikali 630, di mana 630 ini yaitu harga perolehan yang tadi 660 juta dikurangi nilai residu yaitu 30 juta, maka jadi 630 juta. Hasilnya penyusutannya adalah 114 juta sekian. Kemudian penyusutan pada tahun kedua yaitu 9 dibagi 55 dikali 630 juta. Hasilnya 103 juta sekian. Dan seterusnya pada tahun-tahun selanjutnya. Kalau misalnya pada tahun ketiga, maka tahun pertama 10, tahun kedua 9, tahun ketiga berarti 8 dibagi 55, begitu ya teman-teman. Nah, yang terakhir ini ada metode penyusutan satuan angka produksi. Contohnya, PT Indonesia Jaya membeli sebuah mesin untuk produksi seharga 660 juta dengan nilai residu 30 juta
pada tahun kedua, mesin dapat menghasilkan 1.800 dibagi 10.000, yaitu totalnya, kemudian dikali 630 juta, di mana 660 juta dikurangi 30 juta, maka hasilnya 113.400.000. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.